Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini, pada kuliah ke-12, saya mohon maaf tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ya, jadi saya membuat video ini untuk menjelaskan materi yang ke-12 ya, ada di bab 10 dari buku probabilitas dan statistik. Ya. Jadi eh, temanya atau topiknya adalah pengujian hipotesis. Ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, sebuah sampling itu bisa digunakan menggunakan dua inference. Yang pertama adalah estimasi parameter, yang kedua adalah pengujian hipotesis. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Jadi dalam estimasi parameter, informasi statistik itu digunakan untuk menaksir. Nah, kalau pengujian hipotesis ini bukan menaksir tapi menguji. Ya. Jadi ada sebuah eh, statement yang kita sebut sebagai hipotesis yang kemudian kita uji dengan sampel. Jadi hipotesis itu nantinya didefinisikan sebagai anggapan suatu pernyataan ya, tentang parameter populasi. Nah, dalam hal ini hipotesis itu dibagi dua ya. Yang pertama disebut sebagai H0. Ya, hipotesis yang dirumuskan nanti harapannya nanti ditolak oleh sampel itu ya. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah hipotesa yang diusulkan. Ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan kesalahan ketika nanti hipotesis itu diuji. Ya. Yang pertama adalah kita menyimpulkan hipotesis itu benar, ya. Sementara pada kenyataannya hipotesis itu salah. Ya. Jadi kita menolak H0, ya, sementara H0-nya itu salah. Ya. Itu terjadi kesalahan kan. Ya, jadi di sini ada terima H0, ya, padahal H0 itu benar, ini nggak salah kan. Tapi tolak H0, padahal H0 itu benar, ditolak kan terjadi kesalahan. Atau sebaliknya, di sini, ya. Jadi H0-nya salah, ya, tapi kita terima, ini kan kesalahan kan. H0 salah itu harusnya kita tolak, ya, tidak terjadi. Nah, jadi kesalahan ini biasanya yang diperhatikan adalah alfa, ya. Karena biasanya kita cenderung ingin menolak H0 dengan sampel itu. Nah, kekuatan uji statistik ini diupayakan dengan meminimalkan alfa ini ya. Nah, seperti juga estimasi parameter, alfa ini biasanya 1%, 5% atau paling tinggi 10% ya. Tapi biasanya 5% atau 1%. Apa itu alfa? Alfa adalah tolak H0, padahal H0 benar, itu alfa ya. Nah, sehingga kita maunya tolak H0 dan H0 memang salah gitu ya, biar nggak terjadi kesalahan. Nah, sehingga di sini kita bermain probabilitas saja. Jadi kalau jenis alfa disebut sebagai tingkat keberartian uji hipotesis itu. Selanjutnya ada istilah uji satu arah dan dua arah. Ya. Jadi uji satu arah itu apabila H1-nya itu lebih besar atau lebih kecil ya dari. Jadi ini theta 0 ini nanti bisa diisi sebuah bilangan, theta ini adalah parameter. Jadi misalnya mu, ya, mu populasi sama dengan berapa, kemudian hipotesis tandingannya lebih besar atau lebih kecil. Ya. Nah, kalau lebih besar biasanya disebut sebagai uji sisi kanan, ya. Kembali ini ya. Kalau lebih kecil, uji sisi kiri. Sisi kiri. Nah, kalau uji dua arah, maka hipotesis nolnya sama, tapi hipotesis tandingannya itu theta tidak sama. Kalau tadi kan lebih besar atau lebih kecil.
Nah, contoh sekarang adalah uji hipotesis tentang rataan populasi ya. Jadi langkahnya yang pertama adalah menetapkan hipotesis 0, mu sama dengan mu 0, kemudian dibuat hipotesis tandingannya, mu lebih kecil mu 0 atau mu lebih besar mu 0. Itu uji satu arah ya, atau dua arah berarti mu atau mu tidak sama dengan mu 0. Setelah itu yang kedua adalah memilih taraf keberartian uji ya. Ini biasanya diminta oleh soal. Yang ketiga memilih statistik yang sesuai. Yang keempat menentukan daerah kritis, yaitu daerah penolakan H0. Nah, kemudian kita menghitung nilai statistik dari sampel yang berukuran N, ya, menghitung X bar itu, ya, dan terakhir adalah menghitung membandingkan dengan daerah kritis, ya. Nah, sekarang kita berikan satu contoh. Untuk memilih hipotesis tandingan, perhatikan persoalan yang diuji, ya. Sedangkan derajat keberartian itu biasanya diminta oleh soal ya. Ujilah dengan derajat alfa 5% misalnya gitu ya. Nanti ini akan menentukan T atau Z hitungnya ya. Ya, Z yang menjadi daerah kritis itu ya. Yang ketiga ya, jadi di yang kedua ini biasanya disebut dengan menentukan daerah kritis ya. Ya, sama dengan angka 4. Yang ketiga itu melakukan uji ya, tergantung daerah kritisnya. Kalau sampel kecil nanti kita menggunakan uji T, kalau sampel besar kita menggunakan uji Z. Nah, selanjutnya daerah kritis kita gambar, nanti bisa digunakan tabel ya, pakai tabel Z maupun tabel T. Nah, jadi ini adalah skema ya. Kalau kita memiliki hipotesis tandingan itu dua arah ya, maka daerah kritisnya juga dua arah. Jadi hitung lebih besar alfa per 2, Z alfa per 2 atau lebih kecil min Z alfa per 2. Kapan dipakai? Kalau sampelnya besar. Ya. Nah, kalau sampelnya kecil, kita menggunakan T. Ya. Jadi di sini dilihat sampelnya besar atau kecil, ujinya satu apa dua arah. Ya. Cara menghitung statistik ujinya sama. Ya. X mu, X bar itu yang mu dibagi sigma per akar. Nah, mari kita lihat terapannya di sini. Misalnya begini. Perusahaan olahraga membuat tali pancing sintetis. Ia mengklaim bahwa kekuatan tali itu rata-rata 15 kilo. Nah, jadi perusahaan tali itu membuat statement rata-rata adalah 15 kilogram. Simbangan bakunya setengah kilogram. Nah, ada konsumen pengguna produk itu tidak yakin, ya, tidak yakin akan pernyataan perusahaan itu. Dia tidak yakin tuh bisa, enggak lah kalau 15 kilo. Kurang itu pasti sampai 15 kilo gitu. Nah, kalau ada seperti itu berarti hipotesis tandingannya adalah lebih kecil. Tapi kalau enggak sama dengan 15 kilo, nih, bisa besar atau lebih lah. Nah, itu berarti dua arah. Kalau kita kayaknya lebih besar tuh dari 15 kilo, nah, itu berarti uji satu arah yang sisi kanan. Nah, di sini dikatakan ia akan melakukan pengujian dengan sampel acak 50. Nah, ini berarti sampelnya besar. Berarti ujinya Z nanti. Setelah dites, rata-rata kekuatan 50 tali itu adalah 14,8. Susun hipotesis yang akan diuji dan ujilah hipotesis tersebut dengan taraf. Bagaimana ujiannya? Jadi kalau di sini tidak disebut uji satu arah atau dua arah, hanya dikatakan bahwa sampelnya rata-ratanya enggak 15 tapi 14,8. Nah, ini langsung kita bisa bimbing ujinya uji sisi kiri ya. Jadi hipotesisnya nantinya mu sama dengan 15 atau mu tidak sama dengan 15 atau mu lebih kecil dari 15.
Kalau tidak sama, kita bisa jalan. Ya, karena 14,8 itu kan bisa lebih kecil, bisa tidak sama. Ya, tergantung kita. Dan karena tidak diminta, kita bisa pakai tidak sama. Terus di sini juga kita uji dengan taraf 1%. Ya, 1%. Nah, maka di sini kita melihat kalau 1%, ya, uji statistiknya adalah Z, jadi kita menggunakan ini ya, Z hitung. Nah, jadi di sini mu 15, mu tidak sama dengan 15. Jadi di sini kita tentukan daerah kritisnya. Kalau 1%, berarti Z-nya adalah Z 0,005, setengah persen ya. Alfanya 1%, alfa berdua setengah persen. Jadi di sini titiknya ini adalah 2,58. Jadi di sini ada sebuah titik Z, di mana ini adalah plus 2,58 ya. Di sini adalah min 2,8 sebelah kirinya. Ya. Nah, yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0. H0 ditolak kalau hasil hitungannya jatuh di sini atau di sini. Nah, kita hitung, di sini kita hitung Z-nya, ketemunya adalah minus 2,8. Ya. Ya. X bar 14,8, segmennya setengah, N-nya 50, dihitung Z hitungnya adalah 14,8 kurang 15 dibagi sigma per akar N. Ketemunya min 2,58. Min 2,58 itu posisinya, min 2,8 posisinya itu di sini, di daerah kritis. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tolak H0 ya. Jadi kesimpulannya, karena Z hitung min 2,8 lebih kecil dari min 2,58, berarti Z itu jatuh pada daerah kritis, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Kesimpulannya apa? Kekuatan tarik pancing itu tidak sama dengan 15 ya. Jadi begitu ya. Nah, kalau misalnya ini diganti dengan uji satu arah, nantinya kita melihatnya Z alfa saja. Ya, Z 0,05 ya, 0,05. Kalau misalnya satu arah, maka yang kita lihat di sini gambarnya nanti adalah begini aja ya. Nah, kalau satu arah berarti di sini ya. Nah, di sini berapa daerahnya? Ya, ya. Ini adalah minus, kalau satu arah berarti 1% ya. 1%, kita lihat pada Z yang di sini adalah 0,01 gitu ya di sini. Nah, ini nanti bisa kita lihat pada tabel Z ya. Jadi saya bukakan tabel Z dulu ya. Ya, kita buka tabel Z 0,01 ya. Nanti dilihat. Nanti bisa di pada halaman, bentar. Jadi kemarin pada lampiran ada tabel Z yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada binomial. Nah, ini ya. Nah, yang kita lihat adalah wilayah 0,01 di sini. Ya, min 1,9 ini. Kalau 1,95 ini 0,025 ya. 0,025, 1,96, 0,25. Ini kalau ujinya uji dua arah dan 5% ya. Satu arah dan 1%, kita lihat yang 0,01. Yang tadi kan 0,005 kan ya. 0,005 itu angkanya min 2, ini ya. Ini ya. Min 2,
8. Tadi angkanya adalah berapa? Min 2,58 ya tadi ya. Min 2,58. Min 2,58 di sini angkanya ini ya 0,005 ya. Nah, 0,01 di sini ya. Angkanya dicari di sini 0,01. Nah, inilah ya. Min 2,33 ini ya. Min 2,33 ya. 0,01. Nah, jadi kalau tadi di sini uji satu hari ini min 2,33. Kesimpulannya apa? Sama. Ya, min 2,8 itu lebih kecil dari min 2,33. Jadi daerah kritisnya adalah min 2,33. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini ya. Sampel acak ukuran 100. Nah, ini sekali lagi ini sampel besar. Tentang pengamatan harapan hidup penduduk menunjukkan 71,8 tahun. Jadi ini X-barnya. Simbangan baku 8,9. Ujilah apakah dapat disimpulkan bahwa rata-rata harapan hidup adalah lebih dari 70. Nah, ini kan, apakah sudah bisa dikatakan lebih? Karena ini sampai 71. Nah, sekarang langkah-langkah pengujiannya adalah H0 mu sama dengan 70. Ya. H1 lebih besar karena di sini mengatakan ujilah apakah bisa disimpulkan harapan itu lebih dari 70. Harapannya diminta 5%. Maka di sini daerah kritisnya Z 0,05. Ya. Nanti bisa dilihat. Z 0,05. 1,6 ya. Kalau ini positif ya. Kita lihat nih grafiknya 0,05. Min 1,6. Dia angkanya di sini ya. Ya, 0,05 ya, antara ini. Jadi 0, min 1,645 ya. Nah, sehingga di sini ada daerah kritisnya ini ya. Di sisi positifnya. Ini 0,05 min 1,645 positifnya ini. Nah, sekarang hitungnya kita lakukan perhitungan ya. Jadi hitungnya kita dapatkan 71,8 itu adalah X bar dikurangi 70 dibagi S dibagi akar 100. Ketemunya 2. 2 jatuh di sini di daerah kritis ini ya. Karena 2 lebih besar dari daerah kritis ya. Kesimpulannya karena Z hitung 2 lebih besar dari 1,5 berarti Z hitung jatuh pada daerah kritis. Maka kesimpulannya adalah tolak H0. Jadi tolak H0 kalau Z hitung lebih besar dari daerah kritis ya. Z yang daerah kritis. Kesimpulannya rata-rata harapan hidup adalah lebih dari 70 tahun. Baik, selanjutnya bagaimana kalau sampelnya kecil gitu ya. Nah, ini dua tadi kan uji dua arah sama satu arah tapi menggunakan sampel besar. Kalau sampel kecil di sini contohnya ya rata-rata waktu yang diperlukan untuk registrasi manual masuk ada 50. Nah, 50 ini adalah X bar ya. X rata-rata sampel. Simpangan baku 10 ini adalah S. Simpangan baku 10. Suatu sistem baru dengan komputerasi cuma pada sampel terdiri dari 12. Nah, ini sampel terdiri 12. Ini berarti sampel kecil ini ya. Jadi pakai uji T ya. Didapat lama registrasi adalah 42. Jadi di sini pertanyaannya adalah uji hipotesis bahwa sistem komputerisasi menyebabkan rata-rata registrasi kurang dari 50 menit. Ya. Gunakan alfa 5%. Ya. Dan juga 1%. Nah, ini ada 2. Baik, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah hipotesis awal, mu sama dengan 50. Hipotesis tandingan, mu kurang dari 50. Karena kurang dari 50 berarti kalau ditolak 0 berarti benar bahwa
verifikasi pakai komputer itu lebih cepat ya, karena waktunya lebih kecil. Alfa 5%. Kita lihat di T hitung, tabel T. Tabel T itu kalau di sini nanti ada di sini kan, tabel T. Nah ini tabel T. Ya, tadi sampelnya 12, ya ukurannya, maka N satunya 11, min 1,796 ya. 11 min 1,796 ini ya. Kalau 5% ya, kalau 1%, di sini min 2,71 ya, yang 1%. 0,01. Ini enggak ada ya, mungkin ada di sini. Bentar. Ada ya, 0,01 ini ya. Nah, 2,718 kan. Jadi ada dua nilai kritis ya. Nah, ini untuk 5%, ini untuk 1%. 1% nilainya lebih ke kiri ya. Nah, dibutuhkan nilai T hitung yang lebih besar. Nah, T hitungnya kita hitung. Ya, X rata-rata 42, S-nya 11,9, N-nya 12. Ini 11,9 tadi ya. Jadi yang ini adalah miliknya populasi. Ini yang Simbangan Paku 10 menit. Di sini Simbangan Paku 11 menit ini miliknya Sampo. Yang dipakai miliknya Sampo. Ketemunya min 233. Min 233 ini kalau pakai 5% itu kesimpulannya tolak nol. Ya. Benar bahwa rata-rata waktu lebih sedikit dari 50. Tapi kalau pakai 1% ternyata masih diterima nol di sini. Ini kan terima nol, di sini tolak nol. Ya, jadi di sini kesimpulannya pada taraf keberartian 5% dapat dikatakan bahwa komputasi akan mempercepat. Ya, tapi masih belum bisa kalau taraf keberartiannya adalah 1%. Ya. Demikian ya. Jadi untuk pengganti kuliah pada kesempatan ini saya rasa cukup ya, dan untuk itu saya berikan latihan di sini soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Jadi ini dikerjakan untuk pengganti kuliah pada tanggal 26 Juni ya. Demikian, sekali lagi mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu nanti ya jawabannya untuk tugasnya nomor 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.